Saudaraku, berjaga-jaga dalam hidupmu, waspada dalam hidupmu. Mengapa saya mengatakan waspada dan berjaga-jaga dalam hidupmu? Saudara, kita yang di dalam Tuhan Yesus Kristus sedang dibuat oleh iblis untuk kita ragu kepada firman Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat ke-7, iblis sedang dan dalam melakukan perjalanan menjelajahi bumi ini. Siapa yang iblis incar? Yang iblis incar adalah orang-orang yang di dalam hidupnya ada firman Tuhan. Iblis menggunakan logika membuat kita ragu akan firman Tuhan. Dia memutarbalikkan firman, membuat kita ragu akan firman itu. Supaya apa? Supaya kita melanggar firman Tuhan. Saudara, tunduklah pada firman Tuhan ya. Dan kita nggak bisa melawan iblis dengan kekuatan otot kita, nggak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan untuk menang melawan iblis, tipu muslihat iblis adalah ketundukan, ketaatan kita terhadap Yesus Kristus. Yang kita pandang itu adalah Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan misinya di atas kayu salib. Yesus telah hadir dalam dunia ini, saudara. Dia telah memenangkan, dia telah menyelesaikan semua pergumulan kita di atas kayu salib. Dia yang telah menyerahkan nyawanya buat kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mempunyai hidup, ada terang, sumber terang dalam hidup kita. Saudara, jangan biarkan ada perkataan iblis dalam hidupmu. Engkau tidak boleh terintimidasi dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis sedang menggunakan media. Dia menggunakan seperti dia menggunakan menjatuhkan Adam dan Hawa. Hawa dijatuhkan dengan menggunakan media ular, ya saudara. Dan iblis memutarbalikkan firman dengan menggunakan media ular itu, saudara. Dan Adam juga dikelabuhi, ya. Iblis menggunakan apa pemikiran dari Hawa untuk menjatuhkan suaminya, yaitu Adam. Tetapi yang harus kita lakukan adalah untuk bisa menang, ketundukan kita kepada firman Allah. Dalam hidup ini, saudara, ada dua hal, ya, ada dua hal: melanggar firman Tuhan atau taat atau tunduk kepada firman Tuhan. Untuk taat atau tunduk kepada firman Tuhan, kitalah yang harus membuat pilihan. Pilihan ini seluruh hidup kita, ya. Kita buat satu keputusan dan kita memutuskan lebih taat, lebih tunduk kepada firman Tuhan. Memang sakit, saudara. Inilah yang namanya salib, yaitu kita menahan dari segala keinginan daging kita, keberontakan kita menahan hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melanggar firman Tuhan. Saudara, bisa saja kita melakukan hal yang sama seperti yang orang lain lakukan sama, tetapi itu bukanlah jalan keluar. Jalan keluarnya yang tepat, yang benar adalah bagaimana kita tunduk kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa menang kalau kita menggunakan otot kita. Kita nggak bisa menang kalau kita menggunakan logika kita. Tetapi kita bisa menang karena kita menggunakan iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudara. Orang yang menang adalah orang yang hidupnya ada firman Tuhan. Ketundukan hatinya terhadap firman Tuhan. Orang yang menang adalah orang yang menyadari bahwa Yesus Kristus yang telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membuat kita menang. Membuat kita tidak menjadi tawanan iblis lagi, tawanan dosa, tidak. Tetapi Tuhan Yesus membuat kita menjadi terang.
membuat kita menjadi bebas, membuat kita mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripadanya. Saudara, sekali lagi Uncle Mandil ini mengingatkan kepada saudara bahwa iblis sedang menjelajahi bumi ini. Seperti yang dilakukan dalam Kejadian pasal 3, di mana kutukan dari Tuhan, ya, Allah mengutuk ular, ya, mengutuk ular dengan debu tanah. Dengan perutnya dia berjalan dan makanannya adalah debu tanah. Apa artinya? Artinya bahwa orang kita yang dari debu tanah fisik kita ini itu menjadi incaran iblis, saudara. Menjadi incaran iblis oleh karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan iblis berusaha membuat kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iblis berusaha menggagalkan kita percaya kepada anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Iblis menghalangi kita untuk membuat kita ragu akan firman Tuhan. Iblis memakai cara apa saja. Dia menggunakan media apa saja. Menggunakan orang lain yang bagaimanapun. Iblis bisa gunakan untuk membuat kita tergoda dan kita keluar dari jalur firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yaitu kita berpandangan kepada anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Yang di dalam Yesus, yang oleh Yesus Kristus, yang telah menyelesaikan semuanya, yang telah menghancurkan maut, yang mengalahkan maut, yang telah mengalahkan tipu musik iblis itu. Dan orang yang berpandangan kepada Yesus Kristus, kepada salib Kristus, kepada kebangkitan Kristus itu, itulah kemenangan kita, saudara. Ya, kemenangan kita hanya ada di dalam firman-Nya. Saudara, bersabarlah. Bagaimanapun kondisi kita, bersabarlah. Kita berharap, percaya kepada firman Tuhan. Dan kita pasti menang oleh karena Yesus Kristus yang menjadi sumber kemenangan hidup kita. Tuhan memberkatimu dimanapun kau berada. Jaga hatimu, jaga hidupmu, waspadalah, biarlah hati kita diisi oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam dari Uncle buat saudara-saudaraku semuanya.